Hari ini, tetangga kita adalah seorang model, presenter, dan aktris pemenang Piala Citra 2016. Ini dia, Cut Mini. Di sini Mbak Mini bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya ketika ia dan sang suami harus berjuang untuk mendapatkan buah hati. Dan di sini juga Cut Mini bercerita tentang mukjizat yang ia dapatkan sebelum berangkat haji yang merubah jalan hidupnya hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen support kita, kalian suka sama konten-konten kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yes, itu adalah salah satu bentuk support yang paling gratis yang bisa kalian lakukan. Atau kalian bisa beli merchandise kita. Ini kita udah ada merchandise kayak apa yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini ada tulisan Daniel, tetangga kamu. Dan ini available di DMN Official Merch. Dan itu bisa kalian lihat di toko online favorit kalian. Atau kalian bisa klik QR code yang ada di sini. Atau yang lebih keren lagi, di situ ada tombol Super Thanks. Langsung klik aja tombol Super Thanks-nya. Dan it will lead you untuk mendukung channel kita. But anyway, sekarang ini sebuah kehormatan banget kita kedatangan seorang aktris favorit gue. Aduh. Ini dia, Cut Mini. Wow. Malu aku tuh dibilang favorit. Iya asli, gue seneng banget ngeliat acting lo. Maksudnya aduh. yang paling melekat di hati gue adalah Dua Garis Biru, obviously. I think itu benar-benar melekat di hati banyak orang. Tapi ya yang menarik perhatian sih pas pertama sih arisan gitu. Yang kita nggak ngira kalau what, Cut Mini kok bisa main sebagus ini? What? Bukannya dia presenter, bukannya dia model, kok gitu kan? Like, oh my goodness. Nah, dan I think sekarang ini it's just karena jujur masa-masa gue nggak di Indonesia ketika lo jadi model dan ketika lo jadi presenter. Yeah. Gue masih di Australia. Begitu gue balik tahun 2002, 2003 muncullah arisan. Dan itu di situ berarti gue sebenarnya udah lebih mengenal lo sebagai seorang aktris gitu. Udah bukan di masa itu gitu. Bukan di masa yang dulu ya. Betul. Karena wow, melalang buana di dunia entertainment tuh gila, lama juga ya Mbak Mini ya. Lumayan. Dari modeling, lumayan right? Dari 89. Wow. Dari 89 aku melanglang buana di dunia ini. Dari gak suka sampai jatuh cinta dan dijadikan pekerjaan tetap. Right. Tapi ya gitu, tidak pernah di satu tempat, selalu dipindahkan. Entah siapa yang memindahkan saya, gitu pastinya selalu dipindahkan ke jalan yang coba ya ini lagi. Gitu. Jadi aku tuh hidupnya tuh kayak lagi main di papan catur, gitu. Selalu kayak ada yang ngangkat, gitu. Udah ya model, udah keluar nih yang cantik-cantik, kamu pergi ya, gitu. Wow. Udah terus habis itu aku nyobain sinetron, gak ngerti cara baca skenario apa segala macem. Tiba-tiba ada aja yang nawarin gitu kan. Terus aku tuh orangnya juga mauan. Ya. Oke, boleh gitu. Tapi aku tuh orangnya selalu bilangin, tapi saya gak ngerti loh acting tuh seperti apa. Gak apa-apa nanti kita ajarin gitu. Wow. Oh iya, oke, terima kasih gitu dah. Terus udah syuting. Terus tiba-tiba ada yang nawarin salah satu perusahaan besar ini nawarin mau launching brand baru. Jadi MC. Terus aku game. Kenapa bisa gue ya? Kan gue nggak pernah nge-MC gitu. Mungkin mereka ngelihat aku jadi presenter. Gitu. Dari pas aku selesai syutingan ini gitu. Nah itu aku kerjanya gitu, model dulu, syuting sinetron dulu, tiba-tiba ada yang nawarin lagi jadi presenter lagi gitu. Pokoknya pakemnya gitu satu-satu.
Gak bisa langsung dua-dua gitu, gak bisa. Misalnya jadi sinetron, habis itu malamnya aku modeling, model atau apa habis gitu. itu paginya jadi MC gitu. Gak mungkin. Jadi benar-benar kayak satu dikotakin banget gitu. Iya, kayak sekolah. Wow. Ya, kayak sekolah. Ya. Hidupnya gitu. Jadi aku tuh sekolah cuma ya D3 itu pun gak selesainya di dunia ginian. Sekolahnya di sini gitu ya, di sekolahnya di iya bener. Oke, tapi gue penasaran deh, ini menarik nih. Modeling itu dari tahun 89 berarti ya? Iya, 89 sampai 95 ya. Oke, 95. Abis itu mulai sinetron dulu ya berarti ya? Sinetron dulu. Sinetron tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa? 95 sampai 97 aku sempat ke Malaysia, ada yang nawarin kerja di sana. Ya. Gitu, itu juga 9 bulan kan syutingnya, padahal harusnya cuma sebulan aja, tapi malah syutingnya kebablasan sampai 9 bulan. Iya. Pulang-pulang Krismon. Oh iya, 98 ya itu ya? Iya, pulang-pulang Krismon kan. Terus abis itu aku mulai lagi presenter gitu, presenter apa segala. 98 tuh tahun. Iya. Gitu, mulai lagi. Terus habis itu udah deh. Sampai tahun berapa? Sorry, 98 sampai tahun Arisan 2003 berarti ya? Arisan 2003. Abis itu dari presenter sampai 2000 berapa ya kita? Masih 2002 tuh masih deh, tapi aku udah barengan sama MC gitu. Karena aku inget banget launching pertama si Taranasiku itu tahun 2000 kalau gak salah. Aku nanya cuman gini, sama siapa saya MC-nya? Sama Farhan. Oh gitu, iya waktu itu belum punya manajer aku tuh, masih ditelepon sendiri gitu kan, tahun 2000 ya. Gitu. Terus deh gitu, oh ya bisa mbak, bisa bilang gitu, kita punya budgetnya sekian. Oke, gitu. Bentar, itu lu ngelihatnya wow gede sekali atau aduh kecil banget, emang MC seginian ya? Gitu Gak ngerti budget MC itu sebenarnya berapa sih? Gitu, nggak tahu. Jadi gitu ya udah gitu kan. Terus deh gitu, ini mbak tanggal sekian kita ini, udah ya. Selesai itu aku telepon Farhan, lu tuh tanggal sekian nge-MC. Iya kenapa Mini bilang gitu? Enggak, gue gak ngerti kenapa gue terima. Abis itu lo bantuin gue ya Han, kan gue gak pernah nge-MC Han, sama aja itu kayak di TV katanya Farhan gitu kan. Ya tuh dibantu, gak boleh kayak gitu temennya, ntar masa jelek sendirian di atas panggung gitu. Ya udah tenang aja lo ikut gue. Alhamdulillah untung temennya baik-baik. Iya Farhan sih luar biasa sih. Baik banget, dia tuh gak ninggalin aku. Terus habis itu udah Han makasih ya udah gitu. Enak nge-MC? Enak. Mau lagi? Mau. Ntar ya kalau ada lagi, iya pakai gue ya Han, malu ya bilang gitu. Iya gitu. Terus tiba-tiba ketemu lagi sama Ferdi. Tapi sama Ferdi kan udah pernah di TV dong gitu kan. Terus Fer, gue tuh gak tahu kenapa gue ada di sini karena ada nama lu jadi gue berani. Terus maksudnya apa? Lu jangan ninggalin gue ya, bantuin gue ya. Gue baru dunia MC, tenang Min, tenang. Untung temennya tuh baik-baik banget. Jadi dia tuh yang selalu melindungi aku gitu. Jadi gue gak ngerti ini gimana. Udah tenang. Dulu kan ada Mas Ari Tulang ya. Aku. Ari Tulang tuh gila. Tapi itu ilmunya ya ampun. Betul. Gak apa-apa dia digalakin. Ya, yang penting ilmunya banyak banget. Wow. Gitu. Itu perspektif yang bagus banget sih Mbak Mini. Maksudnya gak apa-apa gue digalakin, yang penting gue belajar. Kan aku gak punya ilmunya. Gak belajarnya cuma PD3 gitu kan misalnya. Iya. Wow. Kan aku di dunia ini kan aku gak belajar. Aku gak makan sekolahan untuk jadi model, untuk jadi MC, untuk jadi presenter, untuk jadi pemain film atau sinetron. Aku gak belajar. Ilmu aku ya dari mereka-mereka yang galak-galak itu. Wow. Aku pernah dilempar skrip. What? Oke. Aku pernah sampai ini gue yang bodoh, apa sutradaranya kepinteran, apa gimana ya sama almarhum Didi Petet loh aku syuting. Sampai Mas Didi gini, gak apa-apa Min, ayo terusin semangat, ini ilmu. Ya sih Mas, cuman kok aku kayaknya gak makin pinter ya, aku makin bodoh. Kamu bisa. Sama Mbak Keke inget banget. Itu sutradaranya tuh
mungkin karena kitanya udah ketakutan ya. Karena kita takut kita ini akan salah, jadi kita nggak bisa kasih yang terbaik. Betul. Gitu. Kalau kita takut kan gitu kan, Yeah. gitu kayak kita punya yang, gimana nih gitu kan gitu. Jadi nggak natural. Jadi nggak natural gitu. Sementara, aduh itu sampai goblok banget sih kamu bilang gitu. Wow. Udah aku tuh bisa syuting di situ karena Mas Didi yang minta. Min, kamu syuting sama aku yuk gitu. Hah, syuting Mas bilang gitu. Syuting apa? Apa judulnya gitu ya, aku lupa deh gitu. Terus ya boleh aja sih Mas, tapi gimana Mas, sutradara ada Bambang Bes almarhum gitu kan. Aduh, aku nggak tahu siapa Mas Bambang ini. Udahlah gitu. Karena aku diminta sama Mas Didi, jadi Mas Didi juga yang nahan aku dong gitu. Sabar, kamu bisa. Ya udah, akhirnya selesai itu. Tapi itu sekolah yang berharga kali. IKJ aku. Right. IKJ aku bersama guru siapa? Bambang BS. Hasil filmnya sendiri gimana? Bagus kayaknya ya. Soalnya itu untuk TVRI. Zaman itu gitu. Wow. Jadi mengenai perkebunan kelapa sawit gitulah pokoknya gitu. Aku, Arisya Saleh, terus Mas Didi, ke Harun, siapa lagi ya. Ya. Gitu, kita sampai ke Prabu Muli sana. Gokil. Gitu-gitu. Naik bus. Tapi bentar. Kita balik lagi. Sorry, ini udah agak kejauhan sih. Udah kejauhan ya? Masa kepanjangan ya? Enggak. Gue sebenarnya lebih penasaran sama masa kecil lo gitu. Gue waktu zaman dulu itu, lu sebenarnya Cut Mini itu berarti dari Aceh kan harusnya kan? Dong. Nah, jadi tapi di awal-awal lu nggak pakai nama Cut Mini? Pakai dong. Udah pakai Cut Mini? Pakai. Nggak pernah orang namanya cuma 2 begitu aja. Iya juga ya. Iya. Nama papahnya yang gak dipakai. Theo. Iya. Gitu. Oke. Jadi Cut Mininya sendiri itu emang udah jadi nama panggung, nama aku. Nama di awal juga. Iya. Ya nama akte kelahiran lah. Modeling pun juga udah Cut Mini gitu. Oke. Yeah. Nah, so itu gedenya tapi di Jakarta, udah bukan di Aceh kan? Oke. But how was that? Like dan maksudnya masa kecilnya seorang Cut Mini itu seperti menyenangkan. Masa kecil aku tuh sangat menyenangkan apa adanya, tidak apa ya, tidak ya mungkin pada saat itu kita tuh belum anak jalanan tepatnya gitu. Kalau pulang sekolah tuh lempar tas, ganti baju, main langsung ke tanah lapang, main kasti, main galasi, gitu, terus main benteng, pokoknya main aja. Ntar mau jam 5 ibunya udah mulai ada tuh nyariin nih, mana nih anak gitu. Kerjanya main, aku kerjanya main terus, nggak suka main di sekolah. Right. Mainnya maunya di rumah. Sama anak tetangga? Iya. Right. Gitu. Pada masa itu temen aku ya, aku SMP kalau gak salah ya, itu masih main juga tuh. Pokoknya kalau udah liburan puasa, sahur itu jadi kebanggaan kita. Dan yang namanya buka puasa, buru-buru buka langsung pengennya ke masjid, karena di masjid banyak jajanan. Of course. Kebahagiaan yang tidak pernah terlupakan gitu. Sahur juga gitu, terus langsung pulang lempar mukena, ngambil sepeda main sampai jam 11 siang. Wow. Pulang-pulang mandi, sholat, tidur. Gitu. Pokoknya menyenangkan, sesimpel itu perjalanan masa kecil aku gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana gitu, tapi emang hidupnya tuh di luar, di jalanan gitu. Terus mama kan punya anak 7 ya, gitu, banyak ya. Jadi nggak minta juga perhatiannya dia, semakin nggak dicari semakin senang aku tuh, gitu. Karena kalau dicari sama mama tuh suruh makan, ya kan? Kenapa sih orang tuh suruh makan mulu gitu ya? Kenapa ya? Nih kan? Mini makan. Iya gitu kan. Ayo makan. Kamu tuh ya berpulang sekolah bukan makan dulu, main. Kenapa ya makan itu jadi kalau nggak makan mati apa gimana sih kita gitu kan? Gitu. Nah kalau jangan puasa, aku senang banget puasa dikarenakan nggak disuruh makan. Iya kan? Libur 1 bulan aku nggak disuruh makan oleh mamaku gitu. Mama aku tuh sampai sekarang juga makan ya.
gitu loh. Makan, masih nyuruh kita makan gitu. Gitu, jadi emang perjalanan masa kecil aku itu dari TK, SD, SMP itu menyenangkan. SMA aku SMP 89 aku udah mulai kerja. Jadi model itu? Iya, mama cuma bilang gini, kamu boleh ikut modeling itu, tapi tetap sekolah gitu. Oke, gitu. Tetap selesaiin dulu. Kita kan pulang sekolah udah jam 2.45 ya, gitu. Jadi emang di saat itu aku udah mulai belajar mengenai waktu. Kalau aku harus make up di Hengki, berarti aku harus jalan ke Hang Lekir itu 1 jam. Oh wow, jadi gitu. Udah time management banget tuh. Iya, gitu, karena kan gak ada tol dong pada saat itu kan, karena ya lewat Pramuka, lewat mana Sudirman. Angkot, ojek atau Enggak, taksi bus, dong taksi. saya. Oh iya, sorry. Taksi kan kalau naik angkot naik itu nggak ngerti jalannya gitu. Taksi harus aja pindah-pindah gitu segala, kan. Ya udah taksi aja yang gampang gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita punya langganan taksi yang mau kemana Mbak? Udah cepet Pak jemput deh Pak gitu. Nah gitu sih, udah segampang itu dan senyaman itu gitu. Udah sih, masa kecil aku tuh sangat menyenangkan dan aku suka main dan aku suka anak kecil. Aku realize banget aku punya temen tetangga, dia udah punya keponakan, ibunya kerja, sore-sore yang mandiin siapa? Aku. Oh wow. Aku yang cemongin mukanya, pakein bedak Pakai putih-putih gitu. Iya. Wow. Ibunya kerja, bapaknya kerja gitu. Wow. Jadi kasihan anak kecil ini gak ada yang mandiin, sama aku yang mandiin. Oh wow. Di situ aku, oh iya ternyata aku suka banget sama anak kecil. Ya. Gitu. Aku punya balon-balonan tuh zaman kecil tuh, balon panjang isi air. Itu aku bedongin. Kayak ibu yang punya anak gitu. Iya. Lagi main gitu. bayi-bayian lah kayak gitu. Iya. Wow. Gitu, dan ternyata memang aku cinta dunia anak kecil itu ya. Dunia yang penuh dengan kejujuran dan apa adanya. Makanya begitu aku ditawarin, selesai Laskar Pelangi, aku ditawarin sama female radio untuk aku berdongeng. Aku seneng banget. Tapi aku tetap bilang, aku belum pernah dongeng, kalau diajarin boleh. Gitu. Oke, boleh nanti Gary yang ngajarin gitu. Itulah aku akhirnya punya ilmu berdongeng. Wow. Gitu. Wow. Menyenangkan sih. Itu ya yang kayaknya kita kurang banget di Indonesia, dan maksud saya dari dulu sih kita emang selalu ngomongin ini gitu, entertainment buat anak kecil gitu. Zaman kita itu ada Unyil, ada Pak Oga dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau misalnya di sekarang ini dongeng kita pun juga udah mulai memudar dengan adanya YouTube gitu. Betul. Anak-anak lebih suka Cocomelon. Iya, tapi Dani tahu nggak ya? Aku baru ya kalau nggak salah minggu kemarin deh, aku dapat DM. Itu anak suka banget dengerin dongeng aku setiap pagi sebelum sekolah. Waktu zamannya aku masih siaran sama Paman Gary. Dan sekarang dia itu udah mau lulus sarjana, dia butuh aku untuk ngomongin dongeng. Aku harus balas lagi DM-nya dia, jadi apa enggak ya? Gitu. Dia mau minta tolong aku untuk ngomongin apa gitu untuk skripsinya dia lah, tugas akhirnya dia. Gitu. Jadi emang ternyata dongeng itu udah anak-anak ini sekarang tuh udah pada kuliah semua. Akunya menua ya iyalah gitu. Gue benar-benar yang paling sobering buat gue adalah ketika ada orang datang, VJ Daniel, gue udah ngefans dari SD. Ya oke. Lu mungkin boleh panggil gue Om ya sekarang. Gak apa-apa lah ya. Sobring banget kita kayak oke, ingat umur Neil. But anyway. Terus udah gitu. Sekarang udah berapa ya? Udah 2 orang nih. Aku ngebantuin mereka gara-gara untuk skripsinya mereka, gara-gara mereka adalah salah satu pendengar dongeng. Gitu, anak-anak yang setia dengerin dongeng setiap pagi. Di situ sebenarnya dongeng tuh kita bisa belajar soal value-value, nilai-nilai yang sekarang ini udah sulit banget kita dapetin gitu. Betul. Karena mereka benar-benar cuman pengennya entertainment kosong yang tadi gue sempat ngomongin juga tuh. Dan dia masih ngedongengin anak gak? Masih membacakan buku cerita? Yes, tiap malam. Tiap malam gue selalu berusaha untuk bacain cerita. Dulu kayak misalnya gini ya, anak gue nakal gitu. Dia nakalnya karena I don't know, gak sopan lah kayak gitu. Malamnya gue menciptakan sebuah cerita tentang
tikus yang sopan sama tikus yang gak sopan. Terus? Jadi dan gue masukin tuh apa yang dia lakuin tadi siang misalnya. Kayak jadi si tikus tidak sopan. Jadi ceritanya di sebuah rumah ada di sebuah desa ada tikus sopan sama tikus tidak sopan. Abis itu tiba-tiba desa itu kedatangan tamu. Dan tamunya datang nih pertama ke tikus yang tidak sopan. Dan tikus tidak sopan gak pernah memperkenalkan diri. Dia cuman halo kayak gitu. Tapi yang tikus sopan itu, halo selamat siang apa kabar? Tahu gak, tamunya akhirnya ketika dia balik bawa hadiah, dia kasihnya ke tikus yang sopan gitu. Jadi gue masukin values, gila ini kayak bokap yang manipulatif gitu. Untung bapaknya bisa berimajinasi ya. Kreatif ya. Kreatif ya bapaknya ya. Tapi akhirnya kayak gitu, jadinya gue mengajarkan values dan gue menciptakan si karakter tikus sopan dan tidak sopan. Bener, tikus penakut dan berani, tikus yang relate banget sama anak gue sih. Dan sekarang ini sih gue udah mulai bacain cerita orang ya, karena ya udah mulai kehabisan ide. Tapi ya paling enggak kan kalau kita membacakan sesuatu itu jadi sesuatu yang tidak akan mungkin mereka lupakan nantinya. Dan itu akan turun temurun. Dia mungkin nantinya akan melakukan itu untuk anaknya Daniel. Gitu. Karena dulu aku diperlakukan seperti ini sama papa dan aku ingin memperlakukan ini. Karena aku kok kita jadi menceritakan ini ya udah. Gitu. Ada satu anak aku dengar gitu ya. Dia kamu kalau udah nanti usia kamu semakin besar aku pengen seperti papa. Kenapa? Dan gitu. Apa yang papa kamu lakukan sampai akhirnya kamu ingin seperti papa? Aku pengen aku ingin seperti papa di saat papa memperlakukan aku sampai sekarang. Aku ingin aku memperlakukan anakku seperti papa memperlakukan aku. Jadi sebaik itu dan senyaman itu. Gitu. Aku akan selalu bikin anak aku bahagia. Dia oke. Bukan yang apa ceritanya gitu. Dan makanya aku bilang pasti nanti dia akan. And something simple, something small. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin soal akhirnya masuk ke dunia modeling dan the history goes dan akhirnya menikah lah. Ya kan Mbak Mini menikah. Itu menikah tahun berapa ya by the way? 2000. Pas 2000 ya? Oke. Wow, tidak jauh setelah Krismon. Iya. Baru ada tabungan. Iya, udah dipakai buat nikah gitu. Jadi ini berarti sudah 23 tahun menikah. Alhamdulillah. Dan gak tahu, again ini something yang mungkin agak sensitif tapi di sini Mbak Mini dan suami belum dikaruniai anak. Yes. Iya. Dan padahal Mbak Mini sendiri suka banget main sama anak, bahkan sudah berfantasi dengan balon gitu. Dan ngurusin anak tetangga gitu segala dan mendongeng segala kayak gitu. Kayak pernah nanya sama Tuhan gak sih kenapa belum dikaruniai aku anak? Tidak pernah mempertanyakan apapun sama Allah ya gitu, karena aku yakin apa yang dia kasih buat aku itu adalah yang terbaik gitu. Karena aku tidak meminta aja Allah selalu memberi gitu. Aku masih sholatnya ada asar, enggak ada zuhur, ada pokoknya enggak 5 kali pun Allah masih kasih aku banyak rezeki gitu. Kenapa aku tidak dikasih? Aku harus mempertanyakan. Tidak adil buat Allah untuk mempertanyakan. Menurut aku. Mungkin ada orang yang lain, kenapa aku tidak gitu. Kalau aku syukuri apa yang ada. Aku nikmati, aku hargai semua proses yang ada. Yang penting kan kita berikhtiar, kita kan mencoba. Kita ke dokter, kita diperiksa, suami diperiksa, kita menjalankan semuanya gitu. Tapi kalau memang nyatanya pada saat sekarang ini sampai 2023 kita pun belum mempunyai keturunan, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menyakiti satu sama lain dan kita tidak menyakiti anak orang lain. Malahan kita menyayangi anak-anak yang ada di sekitar kita. Malahan sekarang kita udah punya cucu. Anak-anak dari ponakan. Aku udah ngawinin, kita udah sibuk ngawinin loh. Kita udah sibuk ngawinin. Jadi ya udah kita prosesnya tuh sekarang udah gak yang mikirin yang kapan aku punya anak ya, enggak. Tapi kita udah menikmati. Alhamdulillah lagi aku punya suami yang memang Allah itu tidak akan pernah salah memberikan pasangan. Ya, gitu.
menurut aku dia orang yang sangat lempeng, ya, ngomongnya juga cuman dikit gitu. Beda pokoknya ekstrim beda banget sama Mbak Mini. Gitu. Tapi dari kelempengan dan segala kesabarannya itu adalah ilmunya juga buat aku. Akunya jadi belajar sabar. Right. Gitu. Belajar mengecilkan semua permasalahan. Yang tidak perlu ya tidak perlu dimasalahkan. That's good. Gitu. Suami aku tuh soalnya begitu. Jadi selama 23 tahun kita menikah, kita tuh gak pernah yang banting pikir, alhamdulillah banget, maksudnya yang bete iya tapi abis itu udah dan kesel iya tapi abis itu udah selesai gitu, udah gitu, udah selesai, udah begitu aja. Jadi emang gak pernah yang berantem segala macam sih, alhamdulillah sih enggak ya gitu. Kita berdua ya udah, apalagi sekarang kita akhirnya punya dua anak bulu. Artinya apa itu? Anak kucing. Oke. Dialah yang meramaikan rumahku. Suamiku akhirnya gara-gara Krismon banyak ngomong, tapi sama kucing. Gitu. Wow. Gitu. Ya udahlah, kehidupan ini akhirnya kita bikin jadi sesimpel mungkin dan selucu mungkin. Right. Supaya kita juga gak terlalu mengada-ngada. Gitu. Supaya kita juga ya udah nikmatin aja yang ada gitu. Gak perlu lebay gitu, karena semua tuh udah ada porsinya, nggak perlu dikhawatirkan dalam segala hal. Tapi namanya manusia, kalau nggak khawatir nggak hidup, ya kan? Emang harus melewati titik-titik kekhawatiran itu untuk mencapai kita lebih kuat lagi ke depannya. Dan di sini mungkin gue pengen, karena banyak juga sih actually tetangga-tetangga kita gitu yang lagi nonton gitu ya, yang mungkin saat ini dia juga struggling pengen punya keturunan tapi belum dikaruniai gitu. Dan kapan Mbak Mini nih, maksudnya gimana, struggle-nya sendiri, apakah ada struggle di awal di pernikahan khususnya, kayak mungkin ketika tunggu setahun, oh belum gak apa-apa, tunggu 2 tahun, tunggu 3 tahun, tunggu 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun, like you know what I mean? Like, dan itu bukan waktu yang singkat gitu. Iya benar. Dan akhirnya yang tadinya kita percaya Tuhan pasti akan memberikan, kita percaya, dan akhirnya sampai mungkin saya jujur nggak tahu ya karena saya tidak mengalami gitu. Tapi maksudnya, what was that like? Dan bagaimana sampai akhirnya ikhlas? Ya. Jadi emang tahun pertama itu kita ke dokter. Ya pasti ya seperti itulah ya, gitu ya. Karena kita bukan yang tiba-tiba langsung hamil gitu kan gitu. Dan emang kebetulan jadi di saat aku baru menikah itu aku tuh lagi banyak-banyaknya kerjaan. Nge-MC ke sana sini gitu kan. Allah tuh kayak menggantikan uang yang dikeluarkan gitu loh. Bener gitu Nil gitu. Wow. Jadi emang kita tuh bisa wah pokoknya gitu deh, sampai akhirnya aku bilang sama suami aku kayak lagi kerjanya lagi, ya udah nggak apa-apa kerja aja. Suami aku tuh selempeng itu dan chill itu. Chill gitu banget. Deh. Gitu ya. Udah terus abis itu sampai akhirnya kayak kita harus ke dokter deh gitu. Kita ke dokter apa? Terus nggak ada masalah, semuanya baik apa segala macam. Dicoba natural tapi juga ya enggak, pakai tanggalan juga enggak, lewat ya udahlah ya. Akhirnya berjalan tahun udah sampai nggak tahu lagi. Kayaknya bayi tabung deh gitu. Bayi tabung. Coba bayi tabung. Itu tahun berapa ya? Aku lupa Nil. Pokoknya kayak udah 9 tahun aku menikah kayaknya ya. Udah insem, udah aku laparoskopi sakingnya penasaran di dalam perut ada apa sih sebenarnya gitu kan gitu. Aman semuanya. Aman. Normal. Right. Alhamdulillah semua yang katanya kandungan 2 apa semuanya bagus, salurannya bagus, tidak ada penyempitan apa segala macam dah. Sampai akhirnya aku bayi tabung. Bayi tabung terus aku campur dengan akupuntur gitu. Ya biasalah ya orang sekitar kan, jangan turun naik, nanti ini nanti itu. Dah di saat itu umur aku tuh berapa ya, udah 30 something kalau gak salah. Itu tuh aku punya telur masih banyak banget di freeze.
Begitu diambil tuh kalau nggak salah 10 telur aku. Waktu mau diambil untuk bayi tabung ya gitu. Jadi tabungan aku masih banyak. Dah, tahap kedua. Terus yang pertama gagal, habis itu masukin lagi sampai aku punya nama Doremi karena dimasukinnya 3 yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya hai Doremi, selamat pagi gitu. Aku ngerasa kayak aku udah hamil aja gitu. Selamat pagi Doremi, sehat-sehat ya nak gitu. Gitu udah gitu. Terus dah sampai akhirnya Doremi bye-bye gitu kan. Segampang itu aku ngomongnya. I don't know. Sekarang mungkin iya, tapi saat itu mungkin of course gitu lah. Gitu ya. Terus dah sampai akhirnya Bu dari yang 10 tinggal dari 10 yang paling bagus ini kan walaupun di freeze kan tetap ada kualitas ya. Tinggal 2. Ya udah enggak apa-apa, udah masukin. Ternyata enggak juga gitu. Malahan pas aku puntur biasa, wah nadinya kok kayak jadi itu kayak kayak si aku puntur aku nih bilang kayaknya ibu hamil deh gitu. Aku yang jadi besar kepala gitu. Berbunga-bunga gitu. Yalah siapa gak berbunga-bunga. Berapa tahun kita menikah, kita mengharapkan pastinya kan. Of course. Paling tidak mati-mati kita ada yang doain kita lah gitu kan. Yang gampangnya kan gitu kan. Kita terus akhirannya seminggu kemudian keluar lagi. Itu aku stres melihat warna merah. Aku histeris gitu. Nah, dari situ aku bilang, aku tidak akan pernah memulai lagi. Gitu. Kita nikmatin semuanya yang ada. Kalau memang kita dikasih, berarti Allah itu percaya bahwa kita mampu menjadi orang tua yang bisa menyayangi, yang bisa mengajari, yang bisa membimbing dia, yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Kalaupun tidak, bukan berarti kita tidak terbaik, tapi Allah punya sesuatu rencana yang lebih baik lagi untuk kita. Aku bilang seperti itu sama suami, terus suami bilang, ya udah, nggak usah dipaksa. Udah, akhirnya ya udah, kita kemana-mana berdua. Wow. Gitu. Mau agak rame, ya bawa ponakan jalan-jalan, gitu. Mau bosan nih berdua, bawa ini yuk, gitu. Oke, gitu. Wow. Itu sih sesimpel. Nah akhirnya ya itu mungkin tanda kali ya bahwasannya kita juga gak boleh terlalu besar kepala. Mungkin akunya pas dibilang kayaknya ibu hamil deh, aku yang gitu kan, seneng banget gitu. Tapi tidak melupai tetap berserah gitu. Iya, melupai bahwasannya enggak kayak gitu ceritanya. Santai dulu dong gitu. Tapi namanya manusia kan, of course. Gitu. Masa enggak boleh sih seneng sedikit gitu kan. Terus ya udah pas udah itu tidak terjadi, ya sudah akhirnya ya udah jalannya udah lebih santai aja. Ya makin mengalir aja apa kata Allah aja sekarang. Dan suami sendiri juga ikutan ikhlas juga lah saat itu ya? Iyalah gitu, karena emang ternyata ya udah seperti itu jalan kehidupan kita berdua. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan keturunan untuk kamu, tapi saya mencoba menjadi istri yang terbaik, seperti itu aja. Wow. Itu aja ya, mau diapain lagi Nil? Gitu. Ya kita kan gak bisa memaksa semua keinginan kita. Betul. Ya kan? Betul. Kan ada rencana di atas rencana. Gitu. Itulah yang aku jalani selama hidup aku aja gitu. Ada rencana di atas rencana. Kita punya rencana tapi yang penentunya adalah Tuhan. Siapa? Gitu. Dan kadang-kadang kan orang bilang kalau misalnya bayi tabung tuh kesannya kayak kayak curang lah kayak gitu ya. Kayaknya enggak, lihat pokoknya harus yang paling natural itu yang adalah karunia dari Tuhan gitu. Tapi di sini gue bisa ngelihat gitu, bahkan ketika kita sebagai manusia udah berusaha banget dengan bayi tabung, tetap aja Tuhan yang menentukan kok. Gitu. Bener. Tetap itu katanya the best dokter ya, katanya yang tangannya dingin, yang kalau maksudnya semua rata-rata jadi gitu ya. Kita kan tidak boleh menggantungkan semuanya keinginan kita kepada manusia. Betul. Itu nyata. Ya kan? Sepinter-pinter apapun kamu tidak boleh menggantungkan apapun kepada manusia. Nyata dong. Karena dia pintar. Ada yang lebih pintar lagi. Gitu.
Kalau dibilang dia cantik, ada yang lebih cantik lagi. Pasti. Gitu. Ya kan gitu. Jadi udah, gitu aja. Banyak di saat ketika Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan orang tuh meninggalkan Tuhan gitu. Jadi misalnya kayak gue udah ngelakuin semuanya, gue udah doa, gue udah ngelakuin ini, udah ngelakuin yang terbaik juga, gue udah ngikutin jalannya Tuhan dan lain-lain, tapi mentok. Dan di situ kayak banyak orang yang akhirnya balik badan gitu, nggak oke, apa yang gue lakuin sia-sia gitu. Tapi di sini di hari ini gue ngelihat, gue ngobrol sama Mbak Mini pun juga udah berhijab gitu. Jadi I think hubungan Mbak Mini sendiri dengan Tuhan saat itu, di saat yang paling kelam itu ya, mungkin kalau misalnya di kacamata gue ya, paling kelam tersebut, dimana akhirnya lu udah merelakan atau mungkin ya merelakan lah, oke, gue berjanji akan menjadi istri yang baik walaupun gue belum bisa menjadi ibu yang baik gitu misalnya untuk anak kandung gitu misalnya. Nah, ketika lu udah let go itu, tapi lu tetap tidak pernah nge-let go hubungan lu dengan Tuhan juga gitu. Gak bisa. Maksud gue apalagi kita di dunia entertainment gitu Mbak Mini. Maksud gue di dunia entertainment tuh kadang-kadang kita suka terbuai dengan very self-made gitu. Kita sukses gara-gara diri kita sendiri segala kayak gitu. Emangnya hubungan lu sama Tuhan sendiri dari zaman entertainment sampai akhirnya setelah nikah itu seperti apa? Apa ya Nil? Sebenarnya titik bersyukur aku adalah aku dikeluarkan dari kandungan Ibu Cut Dermawan oleh Bapak Teguh Usman Abdullah almarhum ya gitu. Karena mereka lah yang ngedidik aku untuk selalu mengenal Allah. Selalu sholat dari zaman dulu. Selalu mengaji dari zaman dulu gitu. Jadi senakal-nakalnya aku di jalan pada saat itu, aku pasti akan balik lagi gitu. Selupanya aku sholat asar, pasti aku sholat maghrib gitu. Setidaknya aku tidak subuh, aku ada zuhur. Gitu loh. Jadi kalau Daniel bilang, kalau misalnya kayak aku harus meninggal, gak mungkin aku ninggalin. Sholat aku gak lengkap aja, lu masih ngasih aku banyak banget nikmat, rizki. Masa aku harus meninggalkan sesuatu yang tidak mungkin aku tinggalkan? Gitu. Hanya karena sesuatu yang iya, Allah tidak memberikan sesuatu sesuai ekspektasi kita. Betul. Sumpah demi Allah, aku berhijab, aku baru Islam. Aku baru belajar. Baru belajar yang sebenar-benarnya keindahan itu nikmat banget. Indah banget gitu loh Nil. Karena kita kan dilahirkan secara Islam ya. Gitu. Ayo kalau gak sholat kamu dosa. Kalau gak puasa kamu dosa. Yang kita tahu dosa aja gitu. Ya kan? Kita kan gak tahu kenapa-napa. Tapi semakin kita belajar, ya semakin nikmat. Gitu. Oh begini, oh begitu, oh ternyata kalau puasa tuh begini, sholat, oh iya, kita tuh jadi lebih deket ya sama Allah gitu. Kita tuh jadi kayak, misalnya kayak lagi di mobil, lagi bengong-bengong gitu, sampai akhirnya kepikiran, tiba-tiba terima kasih ya Allah hari ini aku tuh tadi makan enak banget loh ya Allah, bisa gitu. Ya. Kayak bisa ngobrol sampai curhat ke temen aja gitu. Tapi ya mungkin ya kenyamanan itu datang dengan sendirinya ya gitu. Nantinya kita itu pasti akan ada di tempat yang memang sudah ditentukan dan dipilih. Dengan siapa kamu berteman? Di lingkungan mana kamu nyaman? Itu kayak kita diletakkan lagi gitu. Dan inilah yang aku sekarang ini gitu, yang aku dapatkan. Aku punya grup kajian yang sangat membantu, yang sangat tidak ada yang saling mengecilkan, tidak ada tinggi-tinggian ilmu, semakin tinggi semakin merunduk, macam padi gitu, semakin tinggi semakin membantu teman-teman yang lain. Pokoknya kita tuh kayak kakak beradik dan ya
enak sekali gitu loh di lingkungan ini gitu. Nyaman gitu. Nggak ada rasa, oh dia tuh lebih kaya, aduh gue tuh nggak. Ya, semuanya sama di mata Tuhan Semuanya gitu. sama, semuanya nikmat. Itu adalah grup haji aku. Ya. Di situ aku haji itu membuat aku menjadi apa ya? Jadi lebih ikhlas dalam segalanya gitu. Jadi semakin ya udah gitu. Kayaknya kita belum kerja ini, ya udah. Sampai manajer aku aja walaupun kita berbeda agama, dia udah begitu. Kayak belum rezeki ya Bu. Iya. Nanti ada rezekinya Ibu. Wow. Iya. Ikhlas juga. Iya, ya. Berserah juga jadinya. Dia loh yang tidak memperbolehkan aku syuting pakai ciput. Aku nggak mau Ibu syuting pakai ciput. Kamu tahu ciput apa? Apa sih ciput? Daleman ini. Oh, daleman hijab aku ada namanya ciput gitu. Jadi nggak apa-apa palanya nggak kelihatan gitu, nggak usah pakai kerudung gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau leher aku kelihatan. Kalau mau syuting sama ibu saya ya udah begini aja apa adanya. Tetap hijab ya. Ya, gitu. Wow. Dia yang jaga aku, dia yang nggak mau. Dan dia non Muslim. Wow. Kita bersama udah 23 tahun. Sama seperti pernikahan aku dengan suami. Jadi ya udah ya begitulah gitu. Apa ya, jadi semua itu gak perlu direkayasa. Gak perlu kok gini aku gitu ya, aku gini aku gitu. Aku dari zaman dulu mikirnya gini. Kalau misalnya kakakku, aduh Cut, kenapa ya? Kok cukup kakakku yang pertama gitu ya. Kalau ada masalah tuh ceritanya sama aku. Kok kenapa ya kok aku tuh Cuka, nah namanya Linda dipanggil Cuka gitu ya. Iya, almarhumah gitu ya. Gitu kakak aku yang pertama. Dia kalau kok Cuka tuh susah banget ya. Duh Cuka tuh butuh uang. Gini, tapi kok Tuhan gak belum. Kak, umatnya Allah tuh bukan cuma Cuka. Banyak. Jadi sabar-sabar aja dulu. Kalau gak dikasih hari ini, bukan berarti Cuka gak makan kan? Enggak sih. Ya Cuka kan cuman karena ATM-nya aja kosong kan. Iya, jadi Cuka worry kan karena ATM-nya kosong. Terus Cuka besok gak bisa makan. Anak sekolah bagaimana. Padahal semuanya enggak kan. Iya sih Cut. Ya udah Kak. Sabar. Umatnya Allah bukan cuma Cuka. Yang minta itu ribuan. Satu dunia ini minta sama Allah. Allah itu cuma satu. Tuhan cuma satu, minta semuanya sama dia loh. Pasti ada yang didahulukan. Jadi sabar aja. Selagi kita masih tidak kesusahan dalam artian kita masih bisa makan. Anak sekolah masih bisa sekolah. Makan masih bisa makan. Masih tidur pakai AC. Masih nyaman lah. Jadi ya syukuri aja nikmat yang ada. Gitu. Ya juga ya. Ya udah ntar kalau misalnya kosong juga ntar ada lah yang ngasih Kak, gitu. Sabar-sabar aja Kak, gitu. Iya, gitu. Sayang dia udah nggak ada, jadi udah nggak ada yang ngeluh lagi sama Aki. Gitu Nil, perjalanan hidupku yang sangat menyenangkan, liku-liku indah semuanya dari Allah yang tidak pernah kusangka, tapi memang harus aku jalani. Ketika momen memutuskan untuk berhijab, I mean kita mungkin ngelihat di Laskar Pelangi itu karakternya pakai hijab kan, guru. Iya, pakai kerudung. Kerudung ya, bukan hijab kayak gini ya, kerudung aja kerudung, ya. Nah, itu tell me the moment, karena berhijab itu kan itu benar-benar sebuah keputusan yang mungkin sangat besar banget gitu. Apalagi di dunia entertainment juga gitu, yang kayaknya lu mempertaruhkan banyak juga dari brand-brand yang tadi udah nempel, dari image yang tadinya udah nempel, dan lu mempertaruhkan, nope, gua ingin berhijab, cover, to cover ya kan, to cover up. Nggak kepikiran sampai segitunya sih Nil. Really? Ya. Oke. Aku malah rindu dengan kerudung-kerudung aku. Karena aku sebenarnya udah punya niatan haji itu dari tahun
Aku haji tuh 2018. Aku selalu ngomong sama manajer aku, "Caca, ibu pengen haji deh. Ntar kalau ada rezeki yang besaran tabungin ya Ca, biar aku bisa haji," bilang gitu. "Ya Bu, insyaallah," gitu kan, gitu. Terus sampai akhirnya 2018 itu kebetulan temennya suami, sahabat suami tuh mau bikin haji tapi backpackers. Sunnah Rasul gitu. Wow. Ikut apa yang Rasul lakukan Wow. di saat berhaji. Itu berarti dari apa? Jadi kayak ada perjalanannya sendiri tuh ya? Iya, jadi yang kita kayak di orang belum masuk Mina, kita udah tinggal di Mina gitu. Oke. Kita keluarnya kita akan lebih lama lagi gitu. Terus di mana pokoknya kayak di kita yang ada satu tempat sebenarnya kalau Rasul tuh Musdalifah. Musdalifah itu kalau Rasul tuh nginep di sana gitu, tempat besokan kita mengambil batu gitu ya, gitu. Terus kita nanti besokannya kita lempar jumroh gitu kan. Gitu. Dan di situ akhirnya nginep juga. Kita gitu. nginep di situ. Bener-bener kayak ngikutin banget. Gitu. Nah terus wah kita tuh dua suami istri ini yang nggak punya ilmu apa-apa gitu kan, berat nggak ya? Tapi ya karena suami mau, ya aku juga ayo aja gitu. Bener-bener nggak, aduh gimana, nggak sama sekali. Terus ya udah, itu aku di haji itu mempunyai cerita, cerita yang membuat aku sadar kekuasaan Allah tuh lebih besar daripada segalanya. Gitu. Jadi di saat 2018 itu kita udah siap semuanya mau haji ya, tanggal 15 Agustus harusnya kita semua sudah pergi haji. Tapi dari satu minggu sebelum tanggal 15 itu tanggal 10 berarti tanggal 10-an atau tanggal 8 iya tanggal segitu itu udah ada berapa nama yang nama-namanya keluar dengan visanya keluar. Oke. Dah. Tapi sebagian namanya itu 30 orang lagi, berarti 30 tuh berarti 60 ya couple. Itu belum keluar lagi namanya, belum ada. Dah sampai akhirnya yang 30 awal ini udah dapet, udah keluar namanya tanggal 15. Visa kita juga belum keluar. Oh wow. Oke. Ya udah berangkat duluan. Ustadz sama teman-teman yang lain doakan kita ya, kita tuh masih gitu. Doain Pak Ustadz, doain kita insyaallah. Ya pokoknya tetap ya ibu-ibu mengaji ini pokoknya ini Pak Ustadz gitulah gitu. Ya dah. Tanggal 15 malamnya nungguin visa tidak keluar juga. Wow. Berarti tiket hangus. Ya, tiket hangus. Tanggal 15 malam aku pulang ke rumah. Sakit banget. Itu ya lalu. Dah ya. Tanggal 16-nya aku disuruh nunggu sama suami di rumah. Bentar. Itu harusnya harapan udah pupus dong. Maksudnya tiket udah angus, nama belum keluar. Well, bukan belum keluar. Udah pikirnya gak akan keluar gitu. Jadi kayak sebenarnya udah perasaan saat itu kayak gimana sih Mbak Mini? Kayak perasaannya kayak Tuhan emang ngerasa gue gak layak. Rasanya pada saat iya gak sih? Ada perasaan itu gak sih? Mohon maaf ya. Rasanya pada saat itu belum yang gimana-gimana ya gitu. Belum yang terlalu gitu gimana. Tapi malah masih santai banget aku. Masih santai banget. Karena aku masih mempunyai keyakinan. Masih punya iman gue bakal pergi gitu ya? Iya gitu. Tanggal 16 aku pulang, aku tidak boleh pergi sama suami ke bandara. Dia bilang, kamu tunggu saya akan cari tiket dan visa, saya akan nunggu. Karena dia sama teman-temannya ini menanti visanya. Wow. Gitu. Sampai pokoknya teleponan terus, ya udah kabarin ya. Iya. Di rumah, aku lagi sama sepupu-sepupu, kan kita tinggal di kompound gitu ya. Aku lagi main di rumah sepupu suami gitu. Tiba-tiba telepon aku, visa yang keluar ya, ini keluar. Udah kok Cut Mini Muhammad Zafir gak keluar. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu aku mulai panik. Aku mulai panik. Visa gak keluar.
Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Aku ya Allah dosa apa? Ya. Banyak ya. Oke. Ya. Dah, aku cuman meram. Aku titip handphone aku cuman gini, diam aja, diam. Aku cuman diam. Kayak ngebatin sendiri. Aku cuman, maafkan aku ya Allah atas segala semua dosa yang pernah aku lakukan. Terus tiba-tiba itu yang ngeliatin handphone aku tuh sepupu aku. Cut, nama lo keluar. Masya Allah, ya Robi. Wow. Ya udah ya. Aku pergi ya sekarang. Aku udah boleh pergi ke airport. Ke bandara. Karena kata Mago, kalau nama aku udah keluar, aku boleh ke airport. Dah, Cut, Bismillah. Semoga bisa dapet tiket. Bisa keluar. Ya kan, dah. Sampai akhirnya di airport, alhamdulillah ketemu teman-teman lagi dong, dah. Alhamdulillah kita bisa dapat visa ya. Jangan terlalu bahagia. Mari sama-sama kita tetap berdoa. Doakan suami kita untuk mencari tiket. Ya, dah. Kalau bisnis mungkin gampang ya Nil, tapi kan kita mempunyai budget masing-masing ya, gitu kan. Gak semua orang bisa berbisnis ria kan, gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama suami gini, yang kita gak bisa ngeteng aja. Maksudnya gimana? Ya kita kesini dulu, ntar kita udahlah kita ikutin aja apa kata Allah. Ya udah deh. Oh wow. Gitu. Wow. Dah. Gila, gue suka banget sama karakter suami lo. Dengan jawabannya dia keren banget ya. Udah kita ikutin aja kata Allah. Oh ya udah, gitu kan. Udahlah si istri ini gak usah banyak ngomong lah ya. Banyak doa aja loh, gitu kali ya. Tugas doa aja, doa gitu. Udah sampai tanggal 16 itu tidak dapet tiket. Dan lo tahu, itu yang namanya counter Saudi Arabia itu semua ditungguin sama manusia yang ingin pergi ke Mekah. Sementara kita tahu tanggal 17 itu ada flight terakhir, kita tidak boleh masuk lagi karena mereka tutup. 18 kita udah haji. Gitu kan. Gitu. Dah, sampai akhirnya 16 gimana nih? Kalian ada yang mau pulang atau mau gue cariin kamar, kita sharing aja semuanya. Cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Oke Cut, boleh. Ya udah ya, kita gak usah pulang ya. Kita gak usah kasih hentakan-hentakan lagi buat orang rumah. Ya. Dah. Kasihan mereka. Ya kan? Dah ya. Diam ya semuanya di sini, kita sama-sama ya. Hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Suami-suami udah pergi dari selesai subuh. What? Ke airport. Right. Pergi ya, gitu. Ya bismillah ya semangat gitu ya. Dah. Terus itu kan penerbangannya ada jam 8. Jam 11, jam 2, jam 4 sama jam 8 malam. Wow. Jam 11 kita lewat. Ya. Gak dapet. Jam 2 siang itu kita kayak dapet, tapi suami akhirnya kita dikumpulin karena semua paspor kita itu dikumpul jadi satu. Oke, ini ada 3 seat. 3 seat. Siapa yang bisa masuk? Semua kan kalau ditanya begitu semua mau pergi dong. Of course. Ya kan? Gak bisa ego dong. Akhirnya suami akhirnya ada teman bilang udah ambil aja dari paspor. Karena ada satu orang yang tidak membawa istri, pastinya dia dong. Karena dia sendiri, ya kan? Karena dia sendiri. Nah, pasangan ini siapa? Ya. Nama aku dan nama suami. Karena itu paling atas. Gak tahu siapa yang naruh, pokoknya gitulah ceritanya. Di paspor yang random itu. Yang random itu. Wow. Nama aku dan nama suami. Sampai akhirnya suami aku bilang gini, kalian ikhlas? Saya dan istri pergi. Kalau tidak ikhlas, kita tidak pergi. I really like your husband. Gue belum ketemu tapi gue udah suka sama dia. Gokil. Wow. Sampai akhirnya aku pun mempertanyakan kepada istri-istri, kalian ikhlas gak kalau aku pergi? Ikhlas Cut, ikhlas. Kamu
ikhlas, udah pergi. Doain kita sampai sana, doain kita. Ya, kita nggak pernah tahu hati orang. Ya. Hilang tiket. Hah? Tiketnya hilang. Hilang. Si tiga itu hilang. Jadi memang kita tidak berangkat. Oh no. Untuk tidak berangkat di jam 2. Masih ada jam 4. Ada jam 4. Ada jam 4, ada jam 8 kan? Ada jam 8. Come on. Enggak, oke. Ini cerita ini benar-benar kayak bikin gue kayak karena apalagi lu dimana setiap 2 jam itu kayak diuji lagi gitu. Nikmat deh. Momen kayak emang mungkin karena kan banyak ya orang bilang enggak, ternyata Tuhan itu yang akan mengundang seberapa hebat pun manusia berusaha, kalau misalnya belum saatnya diundang sama Tuhan, dia nggak akan bisa. Betul. Momen perdebatan di otak tuh seperti apa saat itu? Kayak, udah nggak bisa mikir lagi, Nil. Apakah gue nggak layak? Apakah udah nggak bisa mikir? Nggak. Udah. Pokoknya aku cuma matiin handphone, gak bisa ada yang menghubungin aku malas ditanya bagaimananya, aku gak mau jawab apapun, aku capek. Right. Yang aku rasain cuma badan aku capek, karena sini capek. Betul, mentalnya sini udah capek, sini habis-habisan. semua capek. Betul. Gitu. Oke. Okay. Jam 4 sore pun tidak dapat. Ya. Tidak dapat, kita gini. Oh Tuhan, maghrib lah tiba. Terminal 3 itu menjadi terminal yang sangat sakral pada tahun 2018 untuk aku. Sampai sekarang kalau aku masuk Terminal 3, keingetnya momen itu lagi. Terminal 3 gitu. Apakah aku akan haji lagi bersamamu? Insya Allah, kata dia gitu kan. Gitu. Terus, akhirnya kita maghrib ya. Kita maghrib. Terus deh gitu, entah kenapa aku doa dan aku masih ingat. Ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan aku dan suamiku menjadi salah satu tamumu di tahun ini, izinkan permudah ya Allah. Tapi kalaupun tidak, ini semua kesalahan kita. Karena pastinya saya itu belum layak untuk berhaji, untuk menginjakan kakiku ke tanah suci ya Allah. Engkau yang Maha Tahu. Izinkan kami kalau memang kami bisa ke sana dengan segala upaya yang kami punya. Kalau tidak, ampunkan dosa kami ya Allah. Izinkan kami di tahun-tahun lainnya. Aku naik ke atas. Tiba-tiba temen aku yang kita sangat pergi sama sahabat-sahabat orang Makassar ya. Gitu. Terus temen aku, Bumin. Kenapa nih Tah? Sepertinya Oma aku dapat nih tiket. Tiket? Kemana kita pergi nih Tah? Lupa. Haji Bumin, haji. Oh iya sudahlah. Itu udah gak ada rasa Daniel. Iya. Gak ada rasa, gak ada harapan, gak ada keinginan. Santai, lepas, bebas, ringan. Yang tadinya aku capek, sampai akhirnya datang suami aku datang dari Jawa. Terus suami aku bilang, Yang, insya Allah kita berangkat haji. Aku bilang, iya. Oh ya udah. Oke. Bismillah. Ya udah siap-siap. Iya. Selempeng itu aku. Gila. Selempeng itu. Gak ada tanda gimana, gak ada. Begitu aku ngelihat suamiku masukin koper, waktu check-in aku, mau kemana ya dia? Masih gak percaya. Ya. Terus aku pamit-pamit kan sama yang tidak dapat tiket. Ya. Ada yang nitipin surat. Ya. Terus aku cuma bilang gini, nanti surat ini aku bawa dulu, yang bacain tetap kamu. Ini doanya kamu, yang bacain nanti kamu. Aku bilang gitu. Ya, kita tetap semangat dan kita tetap berdoa sama-sama. Ya, set. Itu aku berpercaya bahwa aku akan haji duduk pasang safety belt. Wow. Masya Allah, aku haji loh. Aku telepon mama. Ya, mohon maaf lahir batin, pergi haji. Ya, pergilah. Banyak-banyak doa. Doain cutanya. Semoga selamat dan bisa beribadah yang baik.
Dan doain teman-teman yang tinggal di Jakarta. Masih ada beberapa lagi. Doain ya, Icu titip doa buat mereka. Supaya mereka bisa berhaji sama-sama. Karena kita udah berapa hari kan Nil sama-sama. Kita punya niat yang sama untuk beribadah. Haji sama-sama gitu. Maksudnya kita nyampe di Mekah. Itu teman-teman juga sampai akhirnya juga yang udah. Alhamdulillah Ustadz kita. Tapi yang mukjizat Allah tuh memang tidak pernah salah. Jangan pernah menyerah dengan yang namanya mukjizat. Minta. Tahu teman aku yang tinggal. Tiba-tiba Saudi Arabia ngirim pesawat kosong. Udah ada yang pulang ke Makassar, Daniel. Dia balik lagi ke Jakarta. Dia berangkat. Sampai dia cuma ngeliat anaknya tidur. Dia dengar ada Saudi Arabia ngirim pesawat kosong untuk jamaah Indonesia. Emang itu terdengar. Cuman kan kita yang mungkin gak sih, mungkin gak. Ya gitu kan, kita gak pernah. Karena kita kan gak pernah. Ya kan, kita kan gak pernah. Jadi alhamdulillah yang tertinggal itu semua diangkut. Wow. Semua diangkut dan mereka nyampe pas kita 1 jam lagi mau menjalankan ibadah haji. Jadi kita kan pas zuhur, kita tuh udah di satu tempat di Arafah. Ya udah di Arafah. Terus kita mau itu jam 11 mereka tiba. Itu kita udah dengar bahwasannya mereka tidak berangkat, Nil. Dan tiba-tiba bisa muncul, gila gue bayangin di film tuh kayak slow motion gitu. Gitu Nil, gitu mereka yang maksudnya yang udah dikabarkan tidak berangkat gitu. Teman kita tuh tektokan Jakarta, kita tuh sampai ya Allah kasihan mereka tuh punya niat yang sama, izinkan ya Allah, kita pokoknya satu bus tuh mintanya begitu, izinkan ya Allah, kita ngemis sama Allah tuh yang benar-benar ngemis ya. Izinkan teman-teman kita ya Allah, mereka punya niat yang sama untuk haji ya Allah. Izinkan mereka semua hadir ya Allah. Itu yang namanya begitu ngeliat muka mereka kita nggak bisa ya Allah ya Rabb. Kuasa Allah tuh memang gak ada tandingannya. Siapa yang punya tanding? Gak ada sama sekali di dunia ini, gak ada tandingannya. Dia tuh yang Allah ya Rabb ya Rabb. Kita tuh sampai gak bisa ngomong. Ustadz aku cuman bisa berlinang air mata bahwa ternyata dikabulkan semua doa kita. Itu kita sampai sujud, Ustadz tuh sampai sujud syukur, sampai yang kita tuh pelukan deh yang udah nggak tahu lagi, sampai ada jamaah lain ya ngikut, dia nggak tahu di mana ininya, di mana apanya tempatnya mereka, udah Bu sini aja dulu sama-sama kita, udah istirahat aja di sini sama-sama kita, toh ini kan semua udah jadi bagian ya, gitu, udah sama-sama aja, udah. Itu yang bener gak ada capek, gak ada apa, kita tuh ibadah ya. Kita 15 kilo jalan, ngelempar jumroh tuh ketawa-tawa sampai akhirnya suami-suami tuh sampai gangguin Ustadz gini. Pak Ustadz kita bosan lewat situ, kita pakai WC, pakai putar jalan yang lain. Padahal itu udah berapa, udah hari kesekian untuk kita 15 kilo pulang pergi lah. Tapi ya karena kita nyaman, kita bahagia, bahwasannya Allah tuh udah mengumpulkan kita lagi. Semua kesusahan udah kita tinggalkan di Soekarno-Hatta. Gitu, semua beban udah kita tinggalkan di Terminal 3. Itu tuh kayak Masya Allah, ini mah haji nikmat banget. Kita tuh yang terus yang banyak deh cerita. Dan si surat yang dititipkan itu benar-benar akhirnya dibaca, benar-benar ucapannya Mbak Mini jadi kenyataan. Itu dia, aku nggak pernah tahu. Ternyata memang harus orangnya yang ngebacain doanya. Dia nulis sendiri, Nil. Dia nulis sendiri, kan itu doa ya. Nggak mungkin kita bacain ya. Ya kalau kaderul, kalau emang orang yang nggak ada, mungkin memang aku harus bacain gitu. Tapi kalau gak mungkin pasti datang, kita pasti ada. Maksudnya Mbak Mini yang ngucapin gitu. Jadi apa yang kita ucapkan tuh benar-benar kayak didengar sama Tuhan gitu. Nyatanya. Dan jadi kenyataan dia. Nyatanya seperti itu nih. Dan maksudnya dari cerita Mbak Mini tuh
Ini mudah-mudahan jadi kekuatan banget nih buat yang lagi nonton, yang lagi dengerin gitu. Kayak Amin ya Allah. kayak mukjizat Tuhan tuh pasti akan datang. Waktunya aja berbeda. Betul, jadi jangan pernah nyerah. Apa yang harus kita nyerah? Ingat-ingat deh, kalian tuh gak minta aja dikasih. Ya. Sebaik itu loh dia. Kalian tuh minta sama manusia belum tentu dikasih hari itu. Kalian tuh minta sama manusia tuh belum tentu dikasih cash and carry gitu. Ya. Sama Allah memang ada waktunya, tapi itu yang terbaik. Yes. Percaya. Ya. Memang kita itu harus belajar. Kalau kita belajar, kita percaya. Kita tahu. Ya. Nikmat apa yang kan ada tuh kalau di surat Ar-Rahman, nikmat apa yang kau dustakan, itu kan berkali-kali ya. Baca-baca deh, inget-inget deh. Nikmat apa yang kau dustakan hari ini? Ada gak? Wow. Baca-baca diinget-inget deh. Untuk terus ngecek hati kita ya. Ya bener. Wow. Nikmat apa? Apalagi nikmat yang paling nikmat, paling murah, paling gampang adalah udara. Kita masih dikasih hidup. Kita masih bisa dikasih lihat, ketemu anak apa segala macam dong Nil. Itu kan nikmat daripada segala nikmat. Bukan hanya karena rupiah. Betul. Bukan hanya karena ATM kita berisi miliaran. Ya kan? Kan bukan itu. Gitu. Bohong kalau manusia di dunia ini gak butuh uang. Bohong. Tapi bagaimana caranya uang itu bisa jadi kebahagiaan untuk kita. Bukan jadi hujatan untuk kita. Ya kan? Ya kan? Yang itu kan yang kita minta, yang kita cari sekarang ini. Gitu. Bohong kalau orang tuh bilang, saya gak perlu uang. Bohong. Paling gak dia butuh 1.000, 2.000, dia butuh. Harus ada. Gitu. Entah dia bukan buat diri tapi dia mau bersedekah. Ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi ya udah. Makin kesini hidup aku makin simple. Makin gak mau ribet gitu. Ada kerjaan boleh, gak ada kerjaan ya udah. Kemarin pandemi aku happy. Gitu. Gak ada ya, uang habis. Ya udah. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa berbagi sedikit demi sedikit. Kayak tetap apa yang kita butuhkan tetap diberikan gitu. Mungkin kita nggak bisa beli mobil Ferrari atau jam bermerek atau tas bagus, tapi apa yang kita butuhkan benar esensial yang kita butuhkan. Jadi makan sekarang dan tinggal di bawah atap tetap dicukupkan gitu itu, sama Allah. Itu. Itu nikmat. Itu nikmat sebenarnya gitu. Selebihnya ekstra kalau ada. Kalau tidak jangan memaksa. Berkeinginan boleh. Kalau enggak ya udah. Aku juga gitu kalau punya honor besar. Pengen beli tas itu deh. Kalau kata manajer aku pengen mulu gak beli-beli. Iya sih. Pengen mulu gak dibeli. Gak beli-beli. Iya tunggu di endorse. Gak ada yang endorse juga say. Makanya ini kode keras. Astagfirullah. Buat yang lagi nonton gitu kan, kalian punya barang-barang mewah gitu, kalian adalah businessman, endorse lah Cut Mini ya. Kasihan loh, dia pengen pakai barang merek, kasih lo pegang sekali. Halo, aku pakai akhirnya. Aduh ya Allah ya Robi. Gitu nih. Jadi ya kalau kita balik lagi ke pengen pakai hijab ya, akhirnya aku pulang 5 hari, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan aku yang ada di Jakarta. Dan aku harus melepas hijab aku pada baru 5 hari ya. Itu baru 5 hari nyampe dan aku harus meninggalkan rumah 1 bulan. Sorry, jadi pas lagi haji berarti pakai hijab. Dan pas balik ke Jakarta karena ada kontrak tetap harus profesional, lepas lagi hijabnya selama berapa lama? Sebulan. September, kita hitung dari September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April mau puasa, aku pakai hijab lagi. Dan itu seterusnya. Seterusnya, alhamdulillah. Iya. Oke. Ketika kita sudah Mbak Mini udah ngerasa yes, Allah mau aku pakai hijab. Tapi aku juga tetap harus profesional gitu. Banyak artis, public figure ketika dia
udah ngerasa terpanggil deket sama Allah segala kayak gitu dan kayaknya ingin berserah dan menyerahkan. Bahkan sampai ekstrim gue gak mau nyanyi lagi karena musik itu haram. Gue gak mau lagi ada di dunia entertainment karena dunia entertainment itu adalah gelap dan haram gitu misalnya. Tapi di sini ini orang-orang beda gitu. Mungkin emang ada yang mempunyai keyakinan seperti itu. Tapi kalau misalnya Mbak Mini sendiri mempunyai keyakinan bahwa Allah itu no. Lu tetap harus profesional. Selesain dulu kontraknya. Nanti saatnya berhijab lagi gak apa-apa. Itu keyakinan tersebut tuh dari mana dan kenapa? Jadi emang bener-bener gak pakai sama sekali, totally biasa aja gitu. Terus nggak ada beban di hati. Beban, ada beban. Nah aku bilang itu aku tuh ada rasa rindunya aku tuh pakai rindu dengan hijab aku, gitu. Rindu dengan hijab aku gitu. Terus sampai aku ngobrol sama manajer aku, aku rindu deh, rindu siapa Bu? Bilang gitu. Rindu sama hijab aku. Ya nanti ada kalanya ibu pakai katanya gitu. Iya ya Cah gitu. Terus deh gitu. Udah sampai akhirnya aku bilang sama dia, Cah, kalau aku pakai hijab gimana? Pakailah Bu. Kalau emang ibu udah punya keinginan pakailah katanya gitu. Terus kalau aku tidak bisa memberikan kamu rizki bagaimana? Gak usah dipikirin Bu, rezeki kita ada di tempat lain kata dia gitu. Tapi aku minta kalau ibu pakai hijab hijabnya yang bener ya, jangan yang ntar kalau mau syuting buka ini aku nggak mau. Ya enggak bilang gitu. Pokoknya sekarang kalau mau terima tawaran kerja pakai hijab, tapi ibu tetap pakai hijab ya. Aku nggak mau ibu pakai ciput, aku nggak mau leher ibu kelihatan. Iya, bilang gitu. Wow. Terus deh gitu, ya udah Bu pakai aja. Ya udah, aku pakai. Tadi aku mau pakai hari Senin di puasa pertama. Hari Kamis, hari Rabunya aku pergi ke Singapura. Hari Jumatnya aku pulang. Di hari Jumat itu aku dilema. Itu kayak di sebelah sini ada yang pakai aja sekarang, gak usah nunggu Senin. Di sini gak usah Senin aja. Ini ngomong dua-duanya, bener demi Allah aku gak bohong ya. Ini ribut banget, astagfirullahaladzim. Aku mau pergi makan siang sama teman-teman aku, gitu, sama cewek-cewek ini. Gitu. Terus aku gini, ya udah deh, ini gimana ya sebenarnya ya? Pakai apa? Gimana sih? Gitu. Ya udah. Udah. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Aku menggunakan hijabmu karenamu ya Allah. Aku pakai. Aku pakai. Udah. Aku pergi sampai suamiku gini. Pakai hijab yang insyaallah. Doain ya. Istiqomah. Aku bilang gitu. Wow. Insyaallah. Aku pergi ya. Bilang gitu. Ya. Gitu. Dah. Aku pergi. Keluar. Temulah teman-teman arisan. Teman-teman, malahan mereka nggak tahu karena aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Ya, of course. Karena kan iya. Gue juga nggak tahu. Iya, bener gue aja sendiri nggak tahu loh gimana yang lain gitu. Terus, udah aku duduk ngadep belakang. Jadi kalau yang lain cuma punggung aku. Itu bukan meja kita. Kok ada orang wanita berhijab? Begitu ngelihat gini, hah, Icut berhijab. Iya. Ini selamanya, insyaallah doain ya, bilang gitu. Beneran? Iya beneran, gak bohong. Itu semuanya pada berlinangan, pada ngeliat, ya Allah itu beneran. Ya doain ya, semoga istiqomah nih, semoga istiqomah. Ya udah, kita doain sama-sama. Oh ternyata grup aku, mereka nerima aku senyaman itu, gitu. Jadi nggak nanya kenapa aku sekarang, nggak ada. Cuma mereka ini beneran, gitu maksudnya konfirmasi supaya nggak buka lagi, gitu kan ya. Iya benar so, semoga istiqomah nih aku nih, gitu. Ya udah ya doain kita gitu. Udah. Wow, lu emang butuh teman-teman seperti itu guys, gitu. Bukan teman-teman yang kayak ngehakimin, paling nanti bentar lagi buka lagi, gitu. Yang julid-julid seperti pengen digampar gitu. Biarin aja, nggak boleh. Ya? Oh gitu ya, jangan digampar. Gak apa-apa. Sorry. Kita kalau udah karena udah ada ilmunya, jadi kita nggak perlu ribut, nggak perlu berantem. Iya. Setiap ada yang ngomongin orang, silakan ngomongin, dosa aku diambil.
Ya Gitu. julitin aja, julitin gue gak apa-apa kayak gitu kan. Julitin aku, hin aku, gak apa-apa. Dosa aku diambil, semakin ringan gitu. Wow. Susah sih nih pakai hijab tuh kita tuh ya. Aku tuh aku bilang sama ponakan-ponakan aku yang berhijab juga gitu. Kita tuh pakai hijab gak gampang. Aku bilang gitu. Bukan cuman karena kita sama Allah aja, bilang gitu. Jangan dijadikan hijab itu tameng untuk membuat kita kelihatan lebih baik. Jangan karena kita berhijab dibilang orang itu, ih baik ya. Jangan. Aku begini bukan mau dibilang, Mini itu baik ya. Gak. Bilanglah aku apa adanya. Mini itu jutek, Mini itu tukang marah, silakan boleh. Aku cuman ingin berbuat baik. Aku gak mau dibilang baik. Aku cuman mau berbuat baik untuk semuanya. Gak apa-apa bilang aku apa adanya, silakan. Gak apa-apa. Yang penting aku maunya berbuat baik. Sampai aku bilang ponakan, aku tuh paling gak suka denger. Itu cewek berhijab itu kenapa sih masih ngerokok? Yang diomongin tuh hijabnya sayang. Bukan nama kamu. Ya kan? Gitu kan. Bukan duh ngapain sih berhijab tapi masih begitu gitu. Kan hijabnya bukan nama kamu gitu. Gue rada gak ngerti tuh, maksudnya bukan nama kamu itu artinya. Jadi gini, kalau orang ngelihat aku gitu ya, mungkin dia tahu aku siapa gitu. Right. Ya, si Mini udah berhijab kok masih ngerokok sih, kayak gitu. Misalnya. Ya kan, tapi kan kalau orang gak kenal, tuh perempuan berhijab ngapain sih masih ngerokok? Right. Ya kan yang dibilang kan hijabnya. Kalau orang tahu kita kan Mininya. Ya kan. Kan kasihan hijabnya. Dia kan gak salah. Tapi dia kan tertuduh. Wow. That's good. Ya kan. Yeah. Jadi gak segampang itu berhijab. Bukan karena kita cuma tutup-tutupan aurat aja. Gitu. Karena orang-orang akan menstereotype hijabnya. Iya. Untuk semua orang yang berhijab di luar sana. Iya. Ya. Berhijab kok korupsi. Right. Kan kasihan yang enggak ya. Kita kan takut. Ya kan. Jadi gak segampang itu. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tanggung jawab itu besar. Gitu. Akhlak kita tuh juga harus lebih baik. Gitu semuanya. Gitu kan. Karena ya udah emang begitu. Gitu kan. Karena kita bawa sesuatu yang bagi aku besar ya. Gitu, nggak semudah dan segampang itu. Jadi ya emang benar kita tuh harus belajar lagi akhlak kita gitu untuk lebih baik lagi gitu kan. Untuk semuanya lah gitu. Jadi emang kayak aku bilang, aku tuh berhijab masuk Islam. Aku baru belajar lagi. Padahal seumur hidup kayak tadi kan udah sholat ya biarpun bolong pun juga tetap aja harus ada maghribnya misalnya atau kalau misalnya gak subuh dan lain-lain. Di dunia entertainment pun walaupun di mana saat itu menjauh apa dari Tuhan tapi tetap aja sholat dan lain-lain. Tapi setelah berhijab baru masuk Islam. Aku ya. Iya ini gue pengen lebih mendalami lagi soal ini gitu. What do you mean by that? Bisa dielaborasikan kah? Karena aku baru belajar sayang. Sebelumnya belum? Maksudnya sebelumnya belum ada guru? Bukan belajar ngaji gitu, bukan belajar ngaji. Tapi ilmunya. Oke, apa yang beda sih? Iya, apa ya? Yang beda tuh banyak. Kita tuh bukan cuman karena lahir secara Islam. Tapi kita tuh harus tahu bahwasannya ilmu yang kita dapatkan itu indah. Ilmu yang kita punya itu indah. Tadabur Al-Quran itu indah. Gitu semua yang ada yang kita jalani di dalam hidup kita itu semuanya tertulis semuanya di sana. Dan begitu kita belajar kita semakin meyakini. Dan kita semakin oh iya benar juga. Apa yang namanya ikhlas, apa yang namanya ridho itu kalau kita gak belajar kita tuh gak tahu ilmunya. Gitu jadi gak segampang itu gitu loh Nil. Gitu. Gue ngerti karena gini kadang-kadang ketika kita bilang kalau misalnya kita ini mempunyai agama tertentu apalagi agama yang diturunkan oleh orang tua. Kita tahu Tuhan versinya mereka.
Iya. Dan kita tahu teori tentang Tuhan. Iya. Kita tahu sama seperti kalau Kita kan cuma tahu dosa. Yes, karena orang tua bilangnya nanti kalau kayak gini dosa loh, nanti kalau kayak gini dosa gitu. Tapi ketika kita memutuskan, kalau gue sempet dibaptis ketika gue umur 32 atau 33 gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya mungkin waktu kecil gue disuruh sama orang tua untuk percaya sama Yesus. Tapi ketika gue umur 32, gue yang memutuskan gue percaya untuk mengikuti Yesus gitu. Nah, kalau dalam hal Mbak Mini di sini, Mbak Mini mungkin yes orang tua mengajarkan Tuhan sebagai fondasi dari kehidupan Mbak Mini, tapi itu masih teori. Tapi ketika Mbak Mini berhijab, di situ Mbak Mini memutuskan untuk benar-benar menjadi Islam sesungguhnya gitu. Iya. Ya. Belajarlah gitu, mentadaburi ayat gitu kan, mencari tahu gitu, apa sebenarnya makna-maknanya, akhlak yang diharuskan, akhlak itu seperti apa gitu kan. Kita tuh harus seperti apa, gimana cara bergaul gitu. Dan prinsip-prinsipnya ya. Iya Wow, gitu, dan so good. akhirnya ya bener juga ya, nantinya kamu itu akan kayak ada di posnya masing-masing gitu. Apalagi seperti aku bilang tadi, aku tuh punya grup haji yang sangat indah gitu. Dan akhirnya mereka-mereka yang belum berhijab, disitulah kita sama-sama berhijab semuanya. Wow. Jadi kita tuh bener-bener bergandengan tangan untuk mencari ilmu gitu. Jadi kita mau ilmu kita yang nantinya akan banyak itu kita mau ingin semakin merunduk. Ya. Gitu. Jadi kalaupun kita banyak ilmu, kita gak boleh sombong. Kita harus rendah hati serendah-rendahnya gitu. Seperti kita tidak punya ilmu. Dan kita tahu batasan-batasan mana yang harus kita jalani gitu. Sekarang nih ya, ini udah tahu ilmunya, udah tahu pengalaman-pengalaman dalam berserah, udah tahu karakternya Allah dengan maha pengasih dan maha penyayangnya. Kenapa seorang Cut Mini tetap memilih untuk berada di dunia entertainment? Hey, bukan memilih, aku masih ngobrol juga, masih meminta. Gitu. Kalau aku dapat project baru, aku selalu ngobrol sama Allah gitu. Ya Allah, apakah ini pekerjaan aku yang engkau redoi atau tidak? Kalau engkau izinkan, bolehkah aku bekerja? Gitu. Jadi kalau misalnya memang aku masih bekerja, ya emang itu udah ada ridho dari Tuhan ya, gitu. Gitu. Aku minta gitu. Aku mohon izin. Doakan dulu. Gitu. Ya. Seperti Daniel tadi gitu, mohon izin gitu. Semoga perkataan kita ini bermanfaat. Betul. Gitu. Sama aku juga begitu ada tawaran, oh iya gitu. Jadi kalau emang tiba-tiba Bu nggak jadi, emang tidak diridhoi. Betul. Gitu. Dan sekarang ini gue sendiri juga udah ngelihat semua project yang gue dapet itu benar-benar tugas gue adalah nge-manage. jadi manajer ya, bukan milik gue. Ini bukan project gue, tapi ini project yang lagi dititipkan ke gue untuk gue manajerin. Dan apa tugas gue sebagai manajer? Gue harus mempunyai integritas. Karena itu yang di-expect gitu ya sama Tuhan. Betul. Dan gue harus melakukannya dengan excellent, dengan sebisa terbaik gue gitu. Dan tapi dari semua kerjaan kamu yang paling nyaman ini bukan? Banget. Pasti. Karena ini gue ngerasa di YouTube ini benar-benar YouTube-nya namanya Daniel Mananta Network. Tapi for some reason gue ngerasa this is not mine. Ini bukan gue, bukan punya gue gitu. Tapi nyaman ya. Ini benar-benar punya Tuhan gitu. Tapi kalau udah begitu kitanya jadi ngerjainnya juga enak ya. Damai banget. Gak ada rusuhnya. Gak ada ininya, gak ada dramanya. Ada satu momen ya, dan ini jarang gue ceritain. Satu momen ketika gue gak dapat bintang tamu. Jadi ada akhir tahun lalu gitu. Gue bilang, Tuhan, pertama gue stres banget. Gue kayak telepon. Ayo ini bisa gak? Aduh kita bakal liburan akhir tahun. Jadi kita gak bisa. Kalau ini bisa gak? Coba telepon aku bisa loh pada waktu itu. Kita gak kemana-mana ya Ca. Tapi gue udah nyobain abis-abisan. Gak nemu siapa-siapa. Akhirnya gue bilang sama istri gue ngeliat gitu ya. Lu kok stres banget sih gitu.
Iya, gue berusaha nyobain bintang tamu, nggak ada yang bisa beberapa minggu ke depan gitu. Pokoknya ini kalau misalnya nggak ada nih 2 minggu kita nggak tayang nih, nggak tayang siapa-siapa gitu. Habis itu istri gue bilang, loh ini kan proyeknya Tuhan. Ya udah, lu mintalah sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan mau, ya udah dia yang akan ngirim orang-orangnya kayak gitu untuk diinterview. Iya juga ya, ini YouTube kan yang punya Tuhan. Ya udahlah kalau gitu. Pas gue mandi, gue doa sama Tuhan. Ya kalau mandi itu paling bener ya doa sama Tuhan gitu. Kenapa? Soalnya gak bisa bawa headphone. Gak ke distract sama apa-apa gitu. Mandi itu cuman nah, jadi pas lagi mandi gitu, gue bilang, Tuhan ini YouTube ini kan proyeknya Tuhan ya. Jadi kalau misalnya emang Tuhan pengen proyeknya jalan terus, kirimin dong bintang tamu untuk gue interview gitu. Dan di situ di hati gue kayak ada bisikan, gue gak akan ngirim bintang tamu karena gue pengen lu istirahat. Oke. Dan akhirnya liburan? Dan akhirnya 2 minggu kita libur. 2 minggu kita libur. Oke. Dan lebih gilanya selama 2 minggu kita libur, yang syuting-syuting yang sebelumnya viewersnya naik dan subscribers malah nambah. Untuk ngasih tahu, Neil, iya, dengan kekuatan manusia seberapapun lu berusaha itu tetap kontrolnya itu ada di gue kayak gitu. Maksudnya itu ada di Tuhan gitu. Jadi kayak orang dia tinggal tekan-tekan kok. Iya. Enak ya? Iya. Makanya itulah hidup berserah gitu menurut gue. It's so good. But anyway, itu gue udah kebanyakan sharing dan gue pengen ngasih lo ini untuk ditaruh di rumah ya. Terima kasih. Ini adalah ini isinya ini kok. Jadi gak usah dibuka. Lucu. Jadi rumah? Iya, rumah-rumahan gitu. Karena kan kita hidupnya bertetangga. Kita literally tetangga banget ya. Tetangga banget ya. Tetangga di Kemang. Sampai gitu kan. entah kita ketemu di supermarket sebelah ya. Dan nanti tinggal ditaruh lilin aja. Dan harapan gue filosofinya adalah dari rumah ini kayak ketika lu taruh lilin, lu akan menjadi terang rumah lu. Dan juga di rumah lu ini terangnya akan menyinari tetangga-tetangga yang lain. Gitu. Indahnya. Kan apalagi kan tinggal satu compound ya sama saudara-saudara juga gitu. Betul. Akhirnya ya jadi terang bersama lah seperti itu. Menerangi Indonesia kita. So Mbak Mini, thank you so much. Terima kasih juga loh Daniel, aku udah diundang sini, seneng banget ngobrolnya. Gue juga seneng banget, asli gue gak ngira, gue sampai dari tadi gue yang tahan nangis. Itu it's so good, your story is so beautiful, thank you banget. Masyaallah, kayak alhamdulillah. Rasa cinta Tuhan kepada seorang Cut Mini itu benar-benar berasa banget sampai ke sini dan mudah-mudahan bisa dirasakan juga sama tetangga-tetangga kita. Iya, kalau mau pacaran sama Tuhan. Yes banget. Yang sampai hari ini pun juga gue gak pernah selesai sih pacaran sama Tuhan gitu. It's so good. So guys, thank you banget udah ngikutin kita dan pembicaraan kita. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah kerennya sama hari ini. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.